Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang moms bisa tanyakan ke dokternya pada saat periksa kandungan di trimester ketiga? Nah, itu biasanya moms rasakan biasa sakit punggung karena bayinya makin berat, terus posisi tidur juga akan lebih susah untuk mencari posisi yang nyaman karena posisi rahim udah makin ke atas tuh. Untuk bernapas pun biasanya akan terasa sesak. Yang ketiga, kita dapat memeriksa apakah ada lilitan tali pusat. Nah, ini lilitan tali pusat juga sering banget ditanyakan. Apakah lilitan tali pusat itu berhubungan dengan lahir normal atau enggak? Jadi, letak plasenta itu juga bisa letaknya di bawah yang menutupi jalan lahir, atau di bawah tapi tidak menutupi jalan lahir, bisa di depan, bisa di belakang, atau bisa juga Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini saya juga akan membahas satu topik, yaitu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang moms bisa tanyakan ke dokternya pada saat periksa kandungan di trimester ketiga. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan terhadap channel Dr. Kevin. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk sekedar recall, jadi kehamilan itu kita bagi dalam 3 trimester. Ada trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester 1 itu 0 sampai kira-kira 13 minggu. Trimester kedua dari 14 minggu sampai 28 minggu. Dan trimester ketiga dari 28 minggu sampai moms nanti lahiran. Lahiran itu biasanya di atas 37 minggu. Sekitar 37 minggu sampai 41 atau maksimal 42 minggu. Nah, kalau di trimester 1 yang penting ditanyakan adalah pertama, misalnya jumlah janinnya berapa, apakah kehamilannya terletak di dalam kandungan atau enggak, atau ada yang kehamilan di luar kandungan. Untuk detailnya bisa langsung dicek di videonya ya tentang trimester 1. Untuk trimester kedua bisa ditanyakan bagaimana perkembangan bayinya, struktur-struktur organnya, apakah lengkap atau enggak, apakah terdapat kelainan misalnya di jantung atau di mukanya. Nah, itu bisa ditanyakan di trimester yang kedua. Nah, kita masuk ke dalam trimester yang ketiga. Nah, di trimester ketiga ini secara umum, itu kan sudah 28 minggu sampai nanti 36 minggu ke atas ya. Nah, itu biasanya moms rasakan biasa sakit punggung karena bayinya makin berat, terus posisi tidur juga akan lebih susah untuk mencari posisi yang nyaman karena posisi rahim udah makin ke atas tuh. Untuk bernapas pun biasanya akan terasa sesak karena rahim itu sudah mendorong rongga dada ke atas. Untuk beraktivitas, untuk menjaga keseimbangan itu juga akan lebih sulit karena bentuk perut juga sudah berubah. Yang dulunya masih langsing gitu ya. Nah, sekarang perutnya udah lebih menonjol. Nah, itu yang menyebabkan biasa tuh sering kepleset tuh di kamar mandi, terus licin, aduh kepleset. Nah, itu bisa terjadi. Jadi harus hati-hati ya. Dan di trimester ketiga itu juga kadang-kadang kok trimester ketiga saya mulai kembali mual kayak trimester pertama. Nah, itu dikarenakan rahim itu mulai mendesak nih ke atas. Jadi lambung yang ada di atas terdesak oleh rahim yang dari bawah. Kapasitas lambung pun akan berkurang. Jadi diatur makannya jangan sekaligus langsung banyak. Jadi sedikit-sedikit tapi lebih sering. Nah, untuk kembali mulai USG, itu bisa dilakukan pada saat 28 minggu. Jadi setelah 28 minggu sampai 32 minggu, itu nanti akan dimonitor tuh. Bisa dilakukan USG 2 minggu sekali. Jadi USG itu aman, jadi jangan takut kalau misalnya, oh dok, keseringan USG nanti bayinya kenapa-napa. Malah dengan sering USG, kita bisa memantau perkembangan janinnya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat moms tanyakan ke dokter kandungannya pada saat di USG atau diperiksa kehamilan trimester ketiga. Yang pertama, gimana dengan perkembangan bayinya? Apakah berat bayinya mencukupi? Karena di trimester ketiga itu adalah tahap-tahap biasanya kita mempersiapkan untuk persalinan. Jadi, berat badan minimal sudah harus tercukupi tuh. Minimal adalah 2,5 kg sampai maksimal 4 kg. Karena di trimester ketiga ini perkembangan bayi akan lebih cepat berubah. Jadi, yang dulunya masih kecil, nah ini dalam trimester ketiga, bayi dapat berkembang lebih pesat. Tergantung dari asupan yang moms makan. Selain dari berat badan bayi, kita juga akan memonitor bagaimana posisi atau letaknya si baby. Jadi ada yang namanya sungsang, ada yang melintang, ada yang kepalanya di bawah, ada yang kepalanya mendongak. Nah, itu yang harus diperiksa. Yang ketiga, kita dapat memeriksa apakah ada lilitan tali pusat. Nah, ini lilitan tali pusat juga sering banget ditanyakan. Apakah lilitan tali pusat itu berhubungan dengan lahir normal atau enggak? Nah, itu juga dapat kita periksa nih. Ada berapa kali lilitan tali pusat itu? Kalau misalnya ada lilitan tali pusat, nggak usah khawatir. Nanti tinggal ditanyakan kepada dokternya, gimana aliran darah ke si babynya. Nanti dokternya akan menjelaskan. Intinya, selama aliran darah dari moms ke janin itu baik, itu tidak usah khawatir akan lilitan tali pusat. Dan nggak perlu tuh diputar-putar perutnya. Dan nggak perlu moms juga loncat-loncat. Selain lilitan tali pusat, kita juga dapat memeriksa letak plasenta. Nah, ini juga banyak ditanyakan oleh moms. Jadi, letak plasenta itu juga bisa letaknya di bawah, yang menutupi jalan lahir, atau di bawah tapi tidak menutupi jalan lahir, bisa di depan, bisa di belakang, atau bisa juga jadi di bagian rahim bagian atas. Nah, itu juga penting untuk ditanyakan. Kalau misalnya letak
plasentanya di trimester kedua masih di bawah, nah plasenta itu dia bisa bergeser ya, tapi tidak semua plasenta bisa bergeser. Nah, itu gunanya kita memastikan di trimester ketiga. Bahkan sampai menjelang lahiran di 36-37 minggu itu juga masih bisa dicek. Nah, selain itu kita juga dapat memonitor misalnya mams mempunyai kista atau miom. Nah, itu juga bisa kita pastikan nih di trimester ketiga sebelum mams lahiran. Bagaimana dengan letaknya, bagaimana dengan ukurannya, karena ada ukuran miom dan letak miom yang letaknya di bawah mendekati jalan lahir. Nah, kalau misalnya dia membesar di trimester ketiga, itu ada kemungkinan untuk menutupi jalan lahir. Jadi akan mempersulit proses persalinan normal. Nah, ini ada yang nanya, untuk menentukan hari perkiraan lahir gimana di trimester ketiga? Nah, sebetulnya untuk menentukan HPL-nya, itu paling akurat adalah USG di trimester pertama. Ya, jadi kalau udah trimester ketiga, pasti untuk beda dengan HPL-nya itu udah beda agak jauh tuh. Bisa beda 1 minggu, bisa beda 5 hari. Nah, ini yang akan sering membuat mams bingung. Kenapa setiap kali USG kok perkiraan lahirnya kok berubah-berubah gitu ya? Tetap, untuk hari perkiraan lahir, itu kita menggunakan USG yang di trimester pertama. Nah, itu juga sudah pernah dibahas di USG trimester pertama ya. Jadi tinggal dilihat. Dan ada juga di video mengenai HPL itu kenapa berbeda dengan hasil USG. Nah, itu juga ada videonya, ada linknya di sini ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga videonya dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.